Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang kami hormati, ada di mahasiswa yang kami banggakan. Izinkan saya mewakili tim sekolah BIBMI menyampaikan video terkait dengan kontrak belajar. Jadi file PDF-nya bisa dilihat di sini eh, mengenai kontrak belajar kita. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, mahasiswa yang kami banggakan, di kontrak belajar ini tentu kita bicara mengenai uh, RPS kita secara singkat, bahwa ada yang disebut dengan CPL yang kemudian turun menjadi eh, CPMK, lalu ada sub CPMK, di mana di dalam pelaksanaan sub CPMK itu tentu ada materi pembelajaran, ada metode, dan ada penilaian. Nah, mahasiswa juga tentu diikat oleh aturan-aturan. Jadi kita akan buat kesepakatan tentu terkait dengan aturan. Nah, kehadiran ini kan kehadirannya via sekolah. Nah, kehadiran ini diharapkan mahasiswa kehadirannya tidak kurang dari 80% atau minimal 13 kali pertemuan. Kemudian, ya jangan terlambat, diupayakan datang sebelum dosennya memulai pembelajaran. Karena kalau mahasiswanya terlambat, itu sangat mengganggu dan itu mengganggu alur dan bagaimana penyampaian materi dari dosennya. eh Hujan, macet, jauh dari kampus itu tidak menjadi alasan. Nah, sehingga mahasiswa harus membaca keadaan dan mencari solusi agar tidak terlambat. Yang kedua, pakaian. Nah, pakaian yang sopan, yang tidak tidak mengganggu imannya teman-temannya dan dosennya ya, supaya tidak terjadi BPKS. Nah, ini rambut juga ini harus rapi, jangan gondrong acak-acakan begitu, cukup rapi itu, supaya menunjukkan mahasiswa Unhas yang berkarakter tuh. Kemudian penggunaan alat komunikasi, boleh menggunakan HP, laptop, iPad kalau diminta menggunakannya. Kalau tidak, silent. Pelanggaran berat. Kalau ada yang main-main HP baru dosennya juga sementara menjelaskan atau temannya lagi menjelaskan atau alur pembelajaran sementara dijalankan. Jadi gunakan kalau diminta karena memang harus digunakan itu. Karena nanti akan ada diskusi internal di grup masing-masing. Oke, kemudian mata kuliah kita ini masuk di dalam mata kuliah wajib umum. Ada 12 SKS. Kita 2 SKS. Jadi 2 SKS di antara 12 SKS. Karena di struktur kurikulum 2023 ada MKWU 12 SKS, ada MKPK yang non tatap muka. Diklaimnya di semester 5 rata-rata kurikulum kita. 20 SKS. Nah, mata kuliah kompetensi program studi itu kurang lebih 100. Oke, nah inilah visi Unhas, misi Unhas, jangan sampai Sivitas Akademika Unhas tidak tahu ini. Ya, visi Unhas itu terkait dengan benua maritim Indonesia. Ada misinya, ada 3. Kemudian ada nilai. Nilai UNAS ini ada 4 tuh. Integritas, inovatif, katalit, dan arif. Nah, mahasiswa UNAS itu harus jujur. Mahasiswa UNAS itu harus kreatif, harus kompetitif, dan kemudian beradab. Ah, ini arif. Profilnya pembelajar aktif sepanjang hayat. Jadi mata kuliah ini termasuk diamanahkan untuk bagaimana melahirkan ini profil Unhas, lulusan Unhas sebagai pembelajar aktif sepanjang hayat. Jadi memang metode pembelajarannya itu case study, project, kolaboratif, tidak ceramah. Sehingga mahasiswa jangan datang di kelas untuk diceramai, ya, tapi datang di kelas untuk membahas topik-topik terkait sub CPMK, mengkonstruk pengetahuannya, membuat simpulan-simpulan dan seterusnya. Kemudian ada CPL yang dibebankan kepada mata kuliah kita ada 3. Ini katanya budaya kalau kita ya, kemaritiman, keberagaman. Kemudian ada CPMK-nya ada 3. Kemudian ada eh, sub CPMK-nya ada 8. Nah ini berdasarkan arahan dari tim LPPP bahwa sub CPMK memang kalau lebih dari 8 itu sudah sangat padat dan susah untuk diukur, susah dilaksanakan.
Iya. Sehingga CPMK-nya ini dibagi empat-empat, masing-masing tengah semester dan akhir semester. Yang kalau kita lihat sejarahnya mata kuliah ini ada USBM, ada wawasan IPTEX. Jadi masing-masing empat sub CPMK-nya. Nah ini ada visi dan konsepsi wilayah maritim, ada geografi dan potensi sumber daya alam kelautan, sejarah masyarakat dan kelembagaan maritim, kemudian kebudayaan dan nilai budaya maritim. Itu di pekan 1 sampai pekan 4. Sementara 5 sampai pekan 8. 9 sampai 16 ini mulai dari konsep, lalu perkembangan teknologi, lalu seni dan keindahan, lalu integritas dan etika iptek. Dan 8. Nah, ini bisa dilihat di RPS kita ya, ada file di sekolah yang Anda mahasiswa bisa lihat gitu. Nah, ini kita 2 SKS, berarti 2 SKS KBT di kelas. 2 SKS, dua jam kegiatan mandiri, baca buku, lihat video, simak video ya. Kemudian ada KPT, kegiatan penugasan terstruktur 2 kali 60 menit juga. Nah, 2 jam. Nah, ini materi pembelajarannya ada 8 secara garis besar ya. Kemudian, nah ini kita kolaboratif, case study dan PJBL. Ya. Oke, kemudian ini ada tugas. Kalau mau dilihat indikator penilaian itu ada tugasnya 39%, ketepatan ide dan kejelasan uraiannya 49%, tes kuisnya 12%. Nanti kuisnya dibuka itu pada pekan ke-8 dan pekan ke-16 selama 20 menit. Nah, 2 soal saja karena 2 sub CPMK di tengah dan 2 ujian di akhir semester. Tapi tidak berdiri sendiri ujiannya. Nah, pada saat itu akan ada presentasi atau pelaporan produk. Ini juga ada filenya di sekolah bisa dilihat tersendiri ya. CPL, CPMK, sub CPMK, materi, metode itu dan berapa nilainya, indikator nilainya apa itu bisa dilihat dengan baik ya. Nah, mengenai skenario baik itu kuliah interaktif, presentasi atau PJBL itu ada sesuai dengan subjek. Rubrik penilaian juga ada PDF bisa silakan dilihat, dibuka baik-baik. Tes kuis sekali lagi ada 4 sub CPMK yang tertulis di RPS kita tes karena kalau di RPS tertulis tes dan non tes lalu kemudian misalnya non tes tapi di tes itu kan berarti tidak sesuai dengan RPS. Oke, ya saya pikir bagus kalau di kelas ada WA Group ya. Ini link Google Drive penting ketua kelas buat karena itu tempat nanti mengupload video-video presentasi mahasiswa khususnya PJBL-nya. Masuk sekolah bergabung kita ada 4 kelompok. Bisa saja kelas itu membuat 8 kelompok, 2 kali lipatnya. Tapi ya artinya panel, satu tema 2 kelompok. Tapi kalau mau sesuai dengan alur yang ada di sekolah ya 4 kelompok setiap kelas yang dibentuk. Saya pikir itu penyampaian kontrak pembelajarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.